Saudara, Indonesia banyak sekali memiliki kekayaan alam berupa seni, tradisi, hingga budaya. Satu lagi yang tidak boleh kita lupakan itu adalah kekayaan alam yang berupa kain-kain khas daerah dari Indonesia. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan desainer kebanggaan Indonesia karena sudah berhasil mengeksplorasi banyak sekali kain-kain khas daerah Indonesia. Ada Bang Atan Siahaan. Halo. Halo, selamat siang. Apa kabar? Sehat? Baik, puji Tuhan, sehat. Sehat selalu dong Iya. ya. Bang, boleh diceritain ada kegiatan apa nih hari ini di Bali? Oh ya, hari ini ada launching pemilihan putra-putri cilik Indonesia dan kebetulan saya diundang sebagai bintang tamu untuk fashion show di acara ini. Kurang lebih seperti itu sih acaranya untuk putra-putri cilik Indonesia. Oke, baiklah. Kalau dari Bang Atan sendiri bisa diceritain nggak ke kita semua gimana sih awalnya bisa terjun ke dunia desainer bikin-bikin busana gitu, Bang? Ya oke, jadi yang melatar belakangi saya untuk terjun di dunia fashion designer itu adalah karena keinginan saya untuk mengangkat kearifan lokal Indonesia. Kita tahu saat ini sudah banyak sekali, marak sekali bahan-bahan yang diproduksi dengan mesin, komputer, printing, seperti itu ya. Dan dengan adanya itu semua menjadi dilema buat para penenun tradisional. Penenun tradisional di seluruh Indonesia itu menangis karena produksi mereka mati gitu. Terbunuh mereka karena banyak produksi-produksi yang komputer gitu kan. Dari situlah saya berangkat sehingga ada ide untuk membuat sesuatu yang berbeda, menciptakan pasar buat para penenun-penenun yang ada di Indonesia. Bang Atan ini adalah kain-kain tradisional. Ya, betul sekali. Jadi semua yang berbau wastra Nusantara. Contohnya kalau batik, berarti yang batik tulis. Kalau yang tenun, ya tenun tangan yang manual yang masih tradisional. Seperti itu, kayak ulos, tenun ikat, batik-batik tulis dari Madura. Seperti yang saya angkat hari ini adalah batik tulis Madura Sekar Jagad. Oke, baiklah, luar biasa sekali. Kalau dari Bang Atan sendiri melihat kain khas Indonesia seperti apa sih? Soalnya saya banyak lihat Bang Atan bikin ulos, ya Iya. kain ulos, terus sekarang batik dari Madura. Kayak gimana kualitas kain dari Indonesia, Bang? Kain Indonesia itu sangat luar biasa dan sangat beragam dan sangat kaya dan sangat berharga dan sangat diminati orang-orang di luar orang Indonesia. Terbukti dengan beberapa pameran yang saya lakukan di luar negeri, itu semua produk-produk Indonesia yang berupa tenun dan kain Indonesia itu selalu sold out semua. Ada kesulitan nggak, Bang, kalau giniin kain-kain Indonesia? Ada sih kalau satu daerah mamanya memiliki pakem masalah motif atau yang berkaitan dengan adat istiadat, jadi kita harus belajar dulu masalah motif-motif setiap tenunan tersebut, baru bisa mengeksplor menjadi sebuah adibusana. Oke, siap. Nah, banyak yang nonton kita ini adalah generasi muda, Bang Iya. Atan. Ada tips nggak sih untuk generasi muda di luar sana Iya. yang ingin mengikuti jejak seperti Bang Atan? Iya. Ya, buat kalian semua generasi muda dan generasi milenial Indonesia, kalian harus selalu mencoba apa yang harus kalian coba dan berusaha serta membuat sesuatu itu bisa menjadi sebuah bermakna dalam hidup kalian dan menciptakan sesuatu yang orang lain pikir tidak bisa terjadi, tapi terjadi di tangan kalian dengan cara bersyukur, berdoa dan berdoa serta berusaha dan berusaha. Gebrakan ke depan yang Oke. rencananya akan Bang Atan lakukan apa? Oke, iya. Rencana terbesar saya ke depan ini adalah saya akan melakukan show tunggal saya di Bali. Cuman tanggalnya belum fix, tapi bulannya udah jelas. Dan satu lagi, dan tahun ini akan diselenggarakan pula Indonesia Fashion Parade, yang dimana Indonesia Fashion Parade itu diikuti oleh puluhan desainer dari seluruh Indonesia. Dan tahun ini juga akan ada sesuatu yang berbeda dari fashion-fashion sebelumnya. Koleksi yang saya keluarin hari ini itu adalah salah satu batik tulis dari Madura dengan tema Sekar Jagad. Terinspirasi dari keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, karena di kain tersebut tidak semata-mata hanya ada batik tulis Madura, tapi saya di situ membuat sesuatu aplikasi yang berbeda dari biasanya. Jadi saya memakai aplikasi dari produk-produk dari Kagunan Indonesia, dari Ecoprint. Beliau adalah master Ecoprint di Indonesia ya, jadi saya memakai produk beliau, mengcombine dengan kain tradisional saya, dengan batik tulis yang saya buat hari ini, dan itu menjadi sesuatu yang ciamik dan keren. Nanti bisa dilihat semuanya. Model yang saya pakai hari ini, model hari ini yang show di koleksi saya itu ada 12 model. Satu lagi Bang Atan, sekarang ini kan kita lagi ada di tengah pandemi COVID-19 ya. Bagaimana Bang Atan mengangkat kain-kain tradisional dan juga para pelaku UMKM tradisional di tengah pandemi?
Iya, jadi walaupun dengan masa pandemi seperti sekarang ini, para pelaku UMKM dan pengrajin tradisional itu nggak boleh terpuruk dan tidak boleh mati suri. Kenapa? Karena kita masih bisa berkarya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kain-kain tenun tradisional Indonesia. Contohnya dengan kita menggelar sebuah pertunjukan fashion show virtual seperti sekarang, itu mempromosikan produk-produk kita gitu. Jadi sehingga orang-orang lain bisa melihat dan ada sesuatu walaupun masih pandemi, tapi kita masih bisa berkarya dengan positif di tengah pandemi saat ini. Oke, siap. Terima kasih Bang Atan. Sama-sama. Itu dia saudara bincang-bincang saya bersama dengan desainer kebanggaan Indonesia Bang Atan Siahaan yang sudah bersedia berbagi informasi tentunya juga kepada generasi muda ya. Harus diingat itu adalah melestarikan apa yang kita punya dan Bang Atan tadi bilang coba apa yang mau kita coba selagi positif ya harus dilakukan. Permana Dewi, Kadek Santosa, Kompas Dewata.